Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Silat se-Nusantara. Hari ini saya akan membacakan buku Obat Justru Membuat Kita Sakit. Obat Justru Membuat Kita Sakit, karya Kumiko Udagawa, apoteker yang tidak menggunakan obat. Ini terdiri dari 5 bab dan saya bacakan hanya yang bab 5 yang terakhir. Kalau mau beli ya silahkan beli, saya bukan mau jualan buku ini ya. Bab 5 itu menciptakan tubuh tanpa penyakit, ada 11 sub, tapi saya hanya bacakan yang 2. Nanti kalau ada yang berminat mau dibacakan lagi ya kita akan teruskan. Ada banyak hal bagus ya, ini yang saya bacakan hanya yang bab 5. Kalau berminat tadi saya teruskan, kalau itu cukup saja ya tidak apa-apa ya. Mari kita lihat yang bab 5. Bab 5 itu menciptakan tubuh tanpa penyakit, ada 11 kiat sehat. Yang pertama ya, kita mulai. Ini kurang Jepang ya, kalau saya yang ngomong mungkin ya kurang deep, ilmunya kurang, tapi ini sudah dibuat buku, bisa dicari tentu saja di toko buku ya. Kita mulai. 1. Apanya yang sehat dan apanya yang sakit. Seperti yang sudah saya bahas sampai di sini, saya itu bukan saya pribadi Shindun, bukan, tapi Kumiko si pengarang. Kita sendirilah yang dapat menjaga diri sendiri. Hanya kita sendiri yang dapat menciptakan kesehatan diri sendiri. Apakah Anda sudah dapat berpikir sampai di sini? Kita ya yang menciptakan kesehatan diri sendiri. Saya teruskan. Pengobatan dan obat tidak dapat benar-benar membuat Anda sehat. Saya ulangi, pengobatan dan obat tidak benar-benar membuat Anda sehat. Saya sendiri setelah tahu mengenai obat berpikir untuk benar-benar memberikan kesehatan kepada Anda dalam arti yang sesungguhnya. Caranya, saya mempelajari fisiologi olah tubuh, berjalan yang benar, dan nutrisi. Sekarang saya sering mengisi seminar, diskusi, dan bimbingan mengenai hal tersebut. Saya mendengar kabar bahagia mengenai seseorang yang berusia 80 tahun yang sebelumnya tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan di atas kedua kakinya sendiri dengan normal. Ada juga yang menderita sakit kepala dapat pulih kembali tanpa mengkonsumsi obat sakit kepala. Semua itu terjadi tanpa melakukan sesuatu yang istimewa. Tubuh kita diatur sedemikian rupa dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalani hidup dengan sehat. Kita cukup mengembangkannya saja. Bagi orang yang terkena penyakit kronis, apapun juga tidak masalah. Sebagian besar penyakit dibuat dari tubuh kita sendiri. Hal itu sama sekali bukanlah hal yang buruk. Cobalah untuk membalikkan keadaan sakit menjadi sehat. Tidak berpikir bahwa kesehatan adalah sesuatu yang baik dan penyakit adalah sesuatu yang buruk, namun berpikir untuk pintar-pintar bergaul dengan penyakit. Dengan begitu, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan sehat meskipun sedang sakit. Pertama-tama, cobalah untuk memahami hal tersebut. Hal yang disebut dengan menciptakan tubuh yang sehat bukan berarti harus membuat tekanan darah atau kadar kolesterol dalam angka yang normal. Hal yang paling utama adalah Anda dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang sehat. Saya akan membahas metode secara konkret untuk membuat hidup panjang umur tanpa obat dengan meningkatkan kekuatan kekebalan tubuh. Ya, ini dibahas. Berikutnya ini pola makan menyenangkan. Banyak informasi yang beredar tentang anjuran makan A, buat masakan yang berbumbu B. Semua itu menurut saya tidak benar.
makanan tidak dapat disebut baik atau buruk karena semua itu tergantung kondisi orang yang mengkonsumsinya. Misalnya, metode mengkonsumsi makanan mentah sebagai menu utama yang marak belakangan ini. Pemikiran tersebut didasari tujuan untuk mengaktifasi dan memperbanyak enzim di dalam tubuh dengan mengkonsumsi sayuran yang banyak mengandung enzim, begitu saja, tanpa dimasak karena dapat mematikan gizinya. Begitu makanan mentah menjadi populer, maka banyak orang yang mempraktekannya dengan mengubah pola aturan makan. Antrean mengular panjang di toko-toko khusus makanan mentah. Kalimat-kalimat iklan seperti tubuh menjadi sehat dengan cara ini sungguh menyenangkan jika dapat dipraktekkan bermunculan. Namun, apakah semua itu dapat disebut sebagai metode menyehatkan yang sudah cocok dengan Anda? Orang yang kondisi lambungnya lemah, perutnya akan menjadi sakit. Jika metode tersebut dipraktekkan, orang yang menderita infeksi pernafasan pun akan menjadi lebih parah jika mempraktekannya. Sebaik apapun sebuah makanan, jika tidak cocok dengan kondisi dan kualitas tubuh, maka justru dapat menjadi tidak baik. Berita di media maupun surat kabar banyak yang menuliskan tentang ditemukannya bahan makanan yang dapat membuat panjang umur, atau tentang bahan makanan yang membuat awet muda secara ampuh, dan sebagainya. Seolah-olah menggambarkan bahwa jika seseorang mengkonsumsi makanan tersebut, maka tubuhnya akan mengalami perubahan. Setelah itu, muncul lagi bahan makanan yang baru yang dapat dikonsumsi. Sesungguhnya, bahan makanan impian seperti itu tidak akan dapat ditemukan. Lebih tepatnya lagi, tidak akan pernah ada. Tentu saja ada bahan makanan yang dapat diandalkan demi manfaat kesehatan. Meskipun natto dikatakan sangat baik untuk usus atau brokoli yang kaya antioksidan, jika kita mengkonsumsi itu saja, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat yang menyehatkan. Zat nutrisi yang diserap ke dalam tubuh dari bahan makanan akan saling membentuk tubuh dan menjaga tubuh. Metode bagaimanapun juga hanyalah metode. Bahan makanan bagaimanapun juga hanyalah bahan makanan. Semuanya baru akan efektif jika kita tahu apa yang cocok bagi diri kita. Ini yang paling penting dalam menjalani kehidupan dengan sehat. Informasi yang banyak beredar pada iklan-iklan tidak dapat mendesain pola makan yang sesuai dengan tubuh semua orang. Kita hendaknya tidak hanya mengkonsumsi makanan yang dikatakan baik bagi tubuh, yang paling penting adalah menjaga keseimbangan gizi dengan makan makanan yang beragam. Menurut saya, jika kita ingin membahas hal ini, hanya satu yang harus kita sampaikan mengenai makanan. Kita semua adalah manusia. Makanan bagi hewan merupakan umpan untuk menyambung nyawa, namun makanan bagi manusia dapat memberikan kebahagiaan sesuai dengan siapa kita makan, apa yang kita makan, dan bagaimana kita merasakan cita rasanya. Banyak orang yang sangat bahagia dengan makan 3 kali sehari. Kondisi psikologis bahwa makan adalah kegiatan menyenangkan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kekuatan kekebalan tubuh. Sesungguhnya, besar kecilnya kebahagiaan tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan kekebalan tubuh. Tertawa memiliki hubungan dengan kekuatan kekebalan tubuh. Hal ini sudah diperjelas melalui penelitian klinis. Jika kondisi mental minus karena ada stres berat, maka aktivasi sel NK itu natural killer cell, merupakan sahabat limfosit. Ia akan mencari virus-virus yang menginfeksi terutama sel kanker, kemudian membasminya. Saya ulangi tadi, maka aktivasi sel NK yang ada pada sel kekebalan tubuh akan tertahan kalau orangnya stres. Namun jika kita mendengar atau melihat sesuatu yang menggembirakan, maka sel NK akan teraktivasi.
Makanlah dengan perasaan bahagia, meresapi, merasakan sambil mengucapkan terima kasih pada jiwa. Saya menyebut hal tersebut makan dengan sadar, bersyukur, berkesan, dan menikmati makan dengan seluruh panca indera. Hal tersebut merupakan pola makan yang menyenangkan bagi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Makanlah dengan keseimbangan gizi yang tepat sambil mengucapkan terima kasih pada makanan. Di sini pada makanan. Nah, kalau saya kepada Yang Maha Kuasa. Jika manusia sudah memiliki kesadaran tinggi untuk mementingkan dasar makanan, maka dia dapat memulai pola hidup yang sehat. Makan itu penting. Ini saya menyimpulkan sendiri dari tadi, makan itu penting. Aneka ragam makanan itu penting, jangan fokus hanya ke satu hal, karena kita membutuhkan banyak macam nutrisi, zat yang beraneka, maka mengadakan variasi itu penting. Yang lebih penting lagi itu adalah kita sikap syukur, bahagia saat kita makan, berterima kasih, menjaga sikap mental kita itu lebih penting. Tertawa, senang itu penting. Maka jangan lupa happy, gembira, bersemangat karena bersyukur sudah boleh menikmati berkah dari Yang Maha Kuasa. Sesuai janji itu yang saya bacakan. Semoga manfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.